Halo, selamat bergabung di perkuliahan analisis data kategorik. Sebagaimana judul mata kuliahnya, pada perkuliahan ini kita akan membahas macam-macam analisis yang bisa digunakan untuk mengolah data-data yang sifatnya kategorik. Oke, pada 3 pertemuan pertama, perkuliahan akan diisi dengan materi metode statistika non-parametrik. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan metode analisis menggunakan analisis data kategorik. Ya, apa yang dimaksud dengan data kategorik itu sendiri? Sebelumnya kita pernah belajar di perkuliahan metode statistika mengenai skala pengukuran. Ada 4 macam skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data yang termasuk ke dalam skala pengukuran nominal dan ordinal itu digolongkan sebagai data kategorik. Untuk itu, analisis yang digunakan untuk jenis data tersebut khusus tidak bisa menggunakan analisis data numerik yang seperti biasa. Nah, bagaimana? Untuk lebih lengkapnya, kita simak dulu video penjelasan berikut ini. Di sini saya ada beberapa ilustrasi ya. Di sini saya ada gambar burung, di mana kita bisa mendeskripsikan burung ini memiliki warna yang biru. Dia adalah seekor burung dan dia lucu, gitu ya. Oke, gambar yang kedua ini adalah gambar ikan, warnanya kuning dan dia sangat lucu. Oke, untuk yang ketiga, di sini saya punya deskripsi dari gambar ini. Dia adalah T-Rex ya, jenis dinosaurus, warnanya hijau dan sudah punah. Oke, dari ketiga contoh ini kita bisa melihat beberapa deskripsi khusus yang dimiliki masing-masing gambar. Nah, deskripsi khusus yang dimiliki ini berupa informasi yang sifatnya kategorik. Oke, kita lihat ilustrasi lain. Kalau kita pergi ke kedai kopi ya, di sana kita bisa melihat menu-menu yang seperti ini ya. Di sini ada macam-macam jenis kopi yang bisa kita pesan. Nah, dari daftar menu ini ada beberapa jenis peubah yang bisa kita lihat. Yang pertama, peubah yang sifatnya kategorik dan nominal ya. Jika kita masih ingat pelajaran waktu di metode statistika tentang skala pengukuran ya, di sini bisa kita ambil contoh. Peubah yang sifatnya nominal adalah jenis dari kopi ya. Ada cafe mocha, cafe latte, ataupun juga cappuccino. Oke, meskipun kita kasih kode, misalkan 1 untuk cafe mocha, 2 untuk cafe latte, dan 3 untuk cappuccino, ini tidak menandakan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa saja kita menukar posisinya. Yang dikasih kode 1 adalah cafe latte, kode 2 cappuccino, dan kode 3 adalah cafe mocha. Dan itu tidak menjadi masalah. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Di sini ada peubah ukuran gelas. Ukuran gelas yang akan kita beli di kedai kopi di sini ada short, tall, sama grande ya. Di sini ukuran gelas ini merupakan salah satu contoh peubah yang sifatnya ordinal. Kenapa? Karena sifatnya dia terurut. Short adalah ukuran yang paling kecil, tall itu di sini medium ya, grande adalah yang paling besar, dan ini posisinya tidak dapat ditukar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga di sini ada peubah numerik juga yang bisa kita lihat, yaitu harga ya. Oke, di sini kita lihat untuk cappuccino, untuk yang short harganya 200, yang tall 225, sedangkan yang grande 250. Nah, nilai-nilai ini sifatnya dia numerik, bisa dibandingkan. Oke, masih dengan ilustrasi secangkir kopi ya. Kalau kita lihat secangkir kopi ini banyak sekali deskripsi yang bisa
kita catat dari secangkir kopi ini. Nah, di sini ada deskripsi data yang bentuknya kualitatif seperti aromanya seperti apa aromanya robusta atau arabica ya. Lalu penampakan busanya, frothnya itu seperti apa, tebal atau tidak, terus rasanya kuat atau tidak. Oh, di sini digunakan cangkir yang berwarna putih. Nah, sedangkan data kualitatif yang bisa kita kumpulkan dari secangkir kopi ini ya bisa saja misalnya isinya sebanyak 250 ml, temperatur penyajiannya sekitar 70 derajat Celcius, tinggi cangkirnya 10 cm, dan harganya sekitar 35.000. Oke, seperti itu. Ya, dari beberapa contoh tadi kita bisa menyimpulkan macam-macam skala pengukuran dari peubah-peubah yang ada ya. Jadi yang pertama itu ada peubah yang nominal, lalu peubah ordinal, dan yang ketiga tadi peubah numerik yang bisa dipecah lagi menjadi interval dan juga rasio. Nah, pertanyaan yang sering muncul apabila kita memiliki data yang responnya dipotong atau hanya 2 respon ya atau tidak gitu ya. Apa kita bisa menggunakan analisis regresi atau analisis lainnya yang memerlukan asumsi data bersifat interval. Terus kalau memang data kita juga ordinal, bisa tidak kita menggunakan prosedur-prosedur regresi atau prosedur umum lainnya? Nah, apakah memang skala pengukuran dari data itu menentukan statistik apa yang valid untuk digunakan? Oke, sekarang saya mau masuk ke overview tentang apa saja yang akan kita pelajari di perkuliahan ini. Dari 3 pertemuan pertama, seperti saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai metode statistika non-parametrik. Oke, nah di sini ada beberapa alasan kenapa kita biasa menggunakan uji yang sifatnya parametrik. Yang pertama, uji parametrik ini dapat memiliki hasil yang cukup baik untuk data yang tidak normal maupun data yang memiliki skewness atau agak menceng ya. Nah, untuk alasan yang kedua, uji parametrik ini memiliki hasil yang baik juga kalau sebaran dari masing-masing grup itu cukup berbeda. Yang ketiga adalah statistical power-nya atau kadang dikenal dengan kuasa dari suatu pengujian, di mana itu adalah merupakan peluang menerima H0 ketika H0 itu benar. Nah, sekarang kita bahas alasan apa saja yang diperlukan pada saat kita menggunakan uji non-parametrik. Kenapa kita harus menggunakan uji non-parametrik? Yang pertama adalah karena area dari penelitian kita ini lebih baik direpresentasikan dengan median dibandingkan dengan rataan atau mean. Terus alasan yang kedua adalah kita memiliki ukuran sampel yang sangat kecil gitu ya, sehingga kita tidak bisa menyatakan sampel tersebut mengikuti sebaran closed form tertentu. Nah, alasan yang ketiga adalah kalau kita memiliki data ordinal, data ranking, atau data yang ada pencilannya yang tidak bisa kita remove ya, biasanya itu akan lebih cocok kita gunakan analisis data non-parametrik dibandingkan analisis parametrik. Ya, ini perbandingan beberapa uji statistik yang sering kita gunakan sebelumnya ya. Jadi ini adalah uji-uji parametrik ya. Nah, di kolom berikutnya ini ada uji-uji non-parametrik. Nah, beberapa uji non-parametrik ini nanti yang akan kita bahas di perkuliahan selanjutnya. Oke, setelah kita membahas analisis non-parametrik, nanti kita akan mulai masuk ke analisis data kategori. Kita mulai dengan yang namanya tabel kontingensi.
tabel kontingensi atau tabulasi silang ini, di sini kita membahas tabel yang berisikan dua peubah ya, dan di dalamnya ada nilai-nilai frekuensi dari masing-masing kategori di peubah tersebut. Nah, nanti kita akan menganalisis mengenai hubungan antara peubah satu dan lainnya, besarnya odds ratio dan sebagainya. Nah, untuk melihat hubungan atau asosiasi antara kedua peubah tadi, ada uji yang bisa kita gunakan, yaitu uji chi-square ya, di mana uji chi-square ini sering sekali digunakan untuk melihat asosiasi antara kedua peubah yang sifatnya nominal. Nah, di akhir pertemuan nanti kita akan membahas mengenai regresi logistik. Regresi logistik ini adalah regresi yang digunakan untuk data yang memiliki respon dikotom atau responnya hanya 2. Di sini responnya 0 atau 1. Jadi kalau responnya seperti ini, hanya 0 atau 1, dan kita memaksakan menggunakan regresi linear, tentu hasilnya tidak akan representatif. Nah, di sini ada ilustrasi jika kita menggunakan regresi logistik, di mana model yang dihasilkan lebih dapat merepresentasikan data yang kita punya. Oke, baik, ini adalah dua referensi yang akan saya pakai dalam perkuliahan ini. Yang pertama ini ada Applied Non-Parametric Statistic dari Wainwright Daniel. Ini di sini masih ada second edition ya. Mungkin kalau sudah ada edisi terbarunya nanti disampaikan. Yang kedua di sini ada buku Agresti, Alan Agresti, judulnya An Introduction to Categorical Data Analysis. Nah, nanti begitu kita masuk materi data kategori, kita akan menggunakan buku Agresti ini. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.